Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi wasi'at rahmatuhu 'alal kainat fala yabqa syai'un minha illa wa fiha rahmatun minar rahmat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu fil ardi was samawat wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul makhluqat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad sabiqul khairat wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyyat, amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Wallahu a'lam bimuradih. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin jamaah salat fardu maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya yang saya muliakan segenap orang tua, tuan-tuan haji, jamaah Masjid Zulfirdaus, juga tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, yaitu ialah daripada pengurus besar Masjid Jami' Zulfirdaus, yang dalam hal ini tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada jamaah dan pengurus semuanya. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana kita kembali berkumpul dalam masjid yang kita cintai ini dalam rangka kita melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita mengerjakan salat fardu maghrib secara berjamaah. Juga sembari kita menunggu waktu Isya, kita duduk sejenak mendengarkan kalam-kalam para ulama. Mudah-mudahan dengan kalam-kalamnya para ulama, hati kita ini menjadi cinta kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Amin. Allahumma amin. Salawat dan salam tidak luput pula kita kirimkan buat Faduka alam keharibaan junjungan kita Nabi Agung Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan kalimat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita bersolawat kepada beliau, kita mendapatkan syafaat beliau kelak di yaumil mahsyar nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita langsung saja membicarakan hikmah yang ke-48 dari Al-Hikam Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu taala, di mana hikmah ini adalah menceritakan tentang tanda matinya hati seseorang. Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari beliau mengemukakan dua macam tanda daripada matinya hati seseorang. Yang pertama, adamul huzni ala ma fataka minal muwafaqat. Yang kedua, wa tarkun nadam ala ma fa'alta minal wujudiz zalat. Yang pertama, tidak ada duka cita di dalam hatinya ketika dia tidak dapat berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tidak ada menyesal apabila dia melakukan hal-hal yang tercela, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan dua hal ini adalah merupakan tanda daripada hati seseorang hamba itu mati. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan ketiadaan menyesalnya kita
bahwa tidak ada pada diri kita ini bertaubat kepada Allah setelah kita melakukan maksiat, setelah kita mengerjakan hal-hal yang tercela dalam agama, dalam tuntutan syariat, hati kita ini tidak ada menyesal sama sekali. Habis korupsi kita tidak menyesal, habis mengumpat orang kita tidak ada menyesal. Maka ini merupakan tanda bahwa hati kita ini adalah mati, bukan sakit lagi tapi mati. Dan yang kedua, tidak ada duka citanya kita bila mana terluput pada badan kita ini tidak dapat berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kawan teman kita di waktu maghrib melakukan sholat, ada yang berjamaah, kemudian dilanjutkan lagi mendengarkan majelis ta'lim, tapi kita santai aja. Maghrib besok juga itu model kita, maghrib besok juga itu lagu kita, sama sekali tidak ada sedih. Nah, ini menunjukkan tanda daripada hati yang mati. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mautul qalbi alamatus syaqawah wa su'ul khatimah. Matinya hati itu adalah merupakan tandanya celaka. Matinya hati itu merupakan tanda daripada su'ul khatimah. Kecelakaan seseorang itu bila mana hatinya mati, dan yang kedua menandakan dia itu adalah su'ul khatimah. Jadi su'ul khatimah itu bisa dirasakan bagi seseorang hamba yang bila mana hatinya itu mati. Dan matinya hati itu adalah merupakan satu buah celaka. Karena apa celakanya? Allah Ta'ala tidak mau melihat hati orang yang sudah hati orang yang mati. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu kita mau meninggal dunia, lalu hati kita tidak dapat mengingat Allah, dan napas waktu turun naik kita pun tidak dapat mengingat Allah, ini tanda daripada su'ul khatimah. Ini tanda daripada su'ul khatimah. Kenapa demikian? Hatinya mati. Hatinya mati. Maka oleh karena itu kita mohon kepada Allah dengan melalui amal ibadah kita dan majelis taklim yang akan kita bicarakan mengenai hati yang mati ini, Allah hidupkan kembali hati kita sehingga kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Wa sababuhu mautu salasatu asya. Sebabnya hati mati itu ada berapa? 3. Yang pertama hubbud dunia. Yang pertama adalah cinta terhadap dunia. Ini ulama tasawuf sering kali membahas tentang hubbud dunia. Mungkin kita sering juga mendengarkan penceramah-penceramah yang menyampaikan masalah cinta terhadap dunia. Jadi dunia ini luar biasa. Dunia ini dapat melupakan, dunia ini dapat menyebabkan hati mati. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu yang pertama adalah hubbud dunia, cinta terhadap dunia. Yang dimaksud dengan cinta terhadap dunia itu apa? Hubbu ma yatadarraru bihi ba'da mautihi. Mencintai sesuatu yang dia itu dengan dia mencintai sesuatu menimbulkan madarat, menimbulkan siksaan pada dirinya setelah dia meninggal dunia. Berarti kalau dia cinta terhadap dunia, mafhum mukhalafahnya, bila mana dia cinta terhadap dunia tetapi setelah dia meninggal dunia, dengan sebab dia mencintai dunia itu tidak menimbulkan siksa atas dirinya, tidak menimbulkan madarat pada dirinya setelah dia meninggal dunia, maka itu belum dikatakan hubbud dunia. Bapak cinta dengan baju, cinta. Sayang dengan baju, sayang. Kalau hanya sekedar sayang dengan baju,
kalau hanya sekedar cinta dengan baju, bahwa baju ini menutup aurat kita, bahwa baju ini adalah menutup aurat di waktu kita melakukan amal ibadah. Cinta yang macam itu cinta yang tidak menimbulkan madarat setelah meninggal dunia. Tapi bila mana kita cinta dengan baju kita, bahwa baju kita ini merek yang paling termahal, di perumahan di tempat kita tinggal itu tidak ada baju yang model kita, berarti menimbulkan al-fakhar, menimbulkan kesombongan, menimbulkan merasa agung pada diri. Cinta dengan baju itu cinta yang menyebabkan dia mendapatkan azab, mendapatkan madarat setelah dia meninggal dunia. Cinta yang model itu tuh yang mematikan cinta yang model itu yang mematikan hati. Di perumahan kita ini tak ada yang pakai mobil merek-merek yang paling termahal, kecuali aku aja. Rasanya di Tanjung Pinang ini pun tidak ada. Nah, cinta yang model itu yang menimbulkan al-fakhar, kesombongan, menimbulkan al-kibriya, juga kesombongan maknanya, dan tujuannya adalah bermegah-megahan al-fakhar. Cinta mobil yang semodel itu adalah cinta yang menimbulkan azab, menimbulkan bala pada dirinya setelah dia meninggal dunia. Kalau dia hanya cinta mobil, misalkan bensin habis isi, itu tidak sebatas dapat pada dirinya itu azab, artinya tidak mendapatkan azab wajar, itu kan yang wajar. Tapi bila mana 24 jam yang diurus bagaimana mobil ini baik, bagaimana mobil ini bagus, 24 jam itu terus yang ditele, itu terus yang dilihat, lupa majelis taklim. Nah, ini cinta yang menimbulkan azab, menimbulkan madarat. Kita cinta dengan bangunan masjid ini, cinta. Bangunan masjid ini adalah bagian daripada dunia. Cinta kita adalah cinta karena Allah. Cinta yang model ini kan tidak membawa madarat setelah kita meninggal dunia. Kita cinta dengan pekerjaan kita, cinta. Kita sayang dengan pekerjaan kita, sayang dengan pekerjaan kita. Tapi bila mana menimbulkan sesuatu yang madarat pada diri kita setelah meninggal dunia dengan pekerjaan itu, kita cinta dengan pekerjaan itu, mendapatkan azab pada diri kita, maka cinta terhadap pekerjaan itu adalah cinta yang menyebabkan hati seseorang itu mati. Mana bukti cinta itu? Cinta terhadap pekerjaan yang menyebabkan hati mati, cinta karena untungnya banyak melalui riba. Cinta pada pekerjaan itu sayang untuk melepaskan karena untung banyak hasil daripada korupsi, hasil daripada nyolong dan segala macam. Cinta dengan pekerjaan itu cinta yang membawa madarat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, maka orang yang menikmati dunia yang semacam itu, inilah yang diisyaratkan oleh Allah dalam Al-Quran, bahwa mata'ul ghurur, dunia itu akan menjadi permainan dan menjadi tipu daya bagi dirinya. Jadi bisa dimengerti ya jamaah, yang dimaksud dengan hubbud dunia, cinta dunia itu model mana? Yaitu adalah mencintai sesuatu daripada bagian dunia yang dia itu mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau dia cinta terhadap dunia, sekiranya tidak menimbulkan efek samping mendapatkan siksaan dari Allah, maka cinta itu tidak dikatakan hubbud dunia semata tok. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang pertama yang menyebabkan hati seseorang mati. Yang kedua, wasani wal ghaflatu an zikrillah. Yang kedua itu adalah lupa daripada mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lupa daripada mengingat Allah, lalai daripada mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang menyebabkan hati itu mati. Kenapa? Sebabnya tidak ada dia mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lupa dia daripada mengingat Allah. Lisannya tidak berzikir, hatinya juga tidak berzikir, napasnya juga tidak berzikir. Lepas semuanya tiga-tiga pada anggota tubuh dia tidak mengingat Allah,
maka ini yang menyebabkan hati itu mati. Al-Imam Asy-Syaikh Bahauddin An-Naqsabandi di dalam kitab Ghayatul Usul, kitab ini dikarang oleh Asy-Syaikh Al-Kamsyawani yang menjelaskan tentang dua tariqah besar, yaitu tariqah Qadariyah wa Naqsabandiyah, di mana Al-Imam Bahauddin An-Naqsabandi menyebutkan bila mana satu detik saja seseorang itu tidak mengingat Allah, maka hatinya itu mulai kotor. Satu detik berarti bayangkan, bila mana 1 jam dia tidak mengingat Allah, sakit berarti. Bila mana sama sekali si hati itu tidak mengingat Allah, baik melalui lisan dan napasnya, berarti mati. Itu kata siapa? Al-Imam Asy-Syaikh Bahauddin An-Naqsabandi di dalam kitab Jami'ul Usul. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, yang kedua itu wal ghaflatu an zikrillah, lupa daripada mengingat Allah Ta'ala. Jadi jamaah, setiap kali kita merenung, coba kita tatap, tapi tatapan itu jangan kosong. Dalam hati kita mengingat Allah. Nah, itu daripada orang yang berzikir kepada Allah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di tengah-tengah waktu istirahat lenggang waktu kita duduk sebentar, ingat Allah paling tidak di dalam hati. Allah paling tidak mulut menyebut Allah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi yang menyebabkan hati itu mati yang kedua adalah wal ghaflatu an zikrillah, tidak mau mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang ketiga, irsalul jawarih bil ma'asillahi ta'ala. Yang ketiga yang menyebabkan hati itu mati adalah dia selalu mengikuti anggota tubuh yang mana bersertaan dengan nafsu pada melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi keinginan nafsu nak mau berbuat maksiat itu dia turunkan. Irsalul jawarih fi ma'asillahi ta'ala, selalu membiarkan badan-badannya itu berbuat maksiat kepada Allah. Kita terjerumus di dalam maksiat itu biasa, tetapi bila mana sengaja mendatangkan maksiat itu berbahaya. Bila mana kita terjerembab di dalam tempat maksiat tanpa kita sadari, dibarengi dengan penyesalan, itu biasa. Tapi bila mana sengaja dibuat, itu yang berbahaya. Ini contoh misal kita umpamanya datang ke rumah orang non muslim, mana kita tahu makanannya itu adalah makanan yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Kita makan bekas wajan dia masak yang daging diharamkan oleh Allah, tapi kita tidak tahu, karena lantaran mengikut kawan, kita anggap kawan kita ini baik, bagus, makan kita. Berarti ada setitik yang haram masuk kepada badan kita karena bekas daripada orang non muslim tadi atau orang kafir tadi yang memasak bekas makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sengaja tak kira-kira? Karena kita tidak tahu, maksiat kita kepada Allah maksiat, tapi ini biasa, dan ini yang dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam tempo waktu 6 jam. Bila mana dalam waktu 6 jam dia menyesal dan dia menyadari bertaubat kepada Allah sebelum 6 jam, itu tidak dicatat dosa. Buka di dalam kitab Amal Ma'rifatul Asmaul Husna. Jadi dosa kita ini, kita melakukan dosa, tapi awas, dosa yang tidak disengaja, dengan sifat as-saburnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah sabar pada zatnya itu, tidak mencatat bahwa diri kita ini sebagai berdosa sebelum 6 jam. Di dalam sebelum 6 jam itu kita bertaubat kepada Allah, itu tidak dicatat dosa oleh Allah Ta'ala. Tapi bila mana kita melakukan maksiat itu dengan sengaja, sudah jelas-jelas itu yang diharamkan oleh Allah, kita lakukan, jangankan 6 jam, 1 menit sudah dicatat dosa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang ketiga itu adalah irsalul jawarih fi ma'asillahi ta'ala,
selalu mengikuti nafsu yang ada pada badan untuk melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya, yang menyebabkan hati mati itu dari sekalian banyak penyebabnya, yaitu 3. Yang pertama, cinta dunia. Yang kedua, tidak berzikir kepada Allah. Dan yang ketiga, badan anggota tubuh kita ini sengaja kita turutkan dalam berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa iza zaharat alamatul mauti qalbaka ayyuhal murid fa'alaika bi ihyaihi bi salasati ahya'i. Apabila tampak jelas tanda-tanda hati kita itu sudah mati, wahai murid, wahai kita semua, maka wajiblah bagi kita berusaha untuk menghidupkan hati yang mati tersebut. Ya Allah, ini berat. Yang sakit aja susah, apalagi yang mati. Kita ambil contoh, orang sakit, katakanlah sakit stroke, itu susah sekali untuk menyembuhkannya. Kalau bukan obat-obatan yang ampuh, susah untuk menyembuhkannya. Ini apalagi yang sudah orang mati, dihidupkan kembali. Bisa nggak kira-kira? Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Tapi beda halnya dengan hati, memang susah untuk menghidupkan hati yang sudah mati, tapi tetap ada upaya dan usaha untuk kita menghidupkan hati yang sudah mati. Bila mana tampak jelas sudah tanda-tanda hati kita ini mati, apa tandanya? Yaitu tidak ada duka cita ketika orang berbuat taat, kita tidak berbuat taat, amal ibadah semua terluput pada diri kita. Berarti tanda hati mati. Yang kedua, melakukan maksiat, melanggar hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada penyesalan, tanda berarti hati sudah mati. Bila mana itu jelas nampak tanda-tanda ini pada diri kita, maka berusahalah kita untuk menghidupkan hati yang mati tersebut. Ada berapa cara untuk menghidupkan hati yang mati? Ini yang juga yang saya sampaikan dulu. Penjelasan ini juga di Masjid Al-Uswah. Sebelumnya saya sampaikan bahwa penjelasan ini sedang saya sampaikan juga di Masjid Masjid Jami' Zulfirdaus yang belum selesai lagi. Yang pertama, bahwa cara untuk menghidupkan hati yang mati itu adalah az-zuhdu fid dunya. Yang pertama itu adalah zuhud terhadap dunia. Zuhud ini sering saya sampaikan. Apa yang disebut dengan zuhud itu sudah saya sampaikan. Zuhud terhadap dunia itu dia hidup di atas dunia, tetapi dia tidak bergantung hatinya kepada dunia. Dia hidup di atas dunia, hatinya bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia hidup di atas dunia, hatinya itu ta'aluk kepada akhirat. Jadi apapun yang dia lakukan, apapun yang dia kerjakan, dia selalu timbang dulu pekerjaan dunia itu sesuai tidak dengan Allah, sesuai tidak untuk akhirat. Nah, ini tanda daripada orang yang zuhud. Bila mana tidak sesuai dengan Allah dan tidak sesuai dengan akhirat, maka dia terpaksa untuk melakukan, masih juga lagi dia lakukan, berarti orang ini mengedepankan hubud dunia. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, satu, untuk menghidupkan hati yang mati itu adalah az-zuhdu anid dunia. Ulama tasawuf selalu memberikan definisi atau ta'arif daripada zuhud terhadap dunia, al-i'rad anid dunia, berpalingnya hati itu daripada dunia. Jadi ibarat kata ikan itu walau dia hidup di laut bertahun-tahun, diangkat ke darat, tapi dagingnya tetap tidak masin. Air laut adalah masin, tapi pas diangkat ke darat, dagingnya tidak akan masin. Ya, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, walau kita hidup bertahun-tahun di atas dunia ini, tapi hati kita tidak bergantung, tidak berkait dengan dunia, tetap berkait dan bergantungnya hati kita ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, dia mau melakukan urusan, dia mau bekerja,
dia mau melihat satu perkara, ditimbang dulu. Betul tidak ini sesuai dengan kehendak Allah? Allah cinta tidak? Allah ridha tidak dengan hal yang kita lakukan ini? Tidak, tinggalkan. Allah ridha, laksanakan. Maka di dalam Islam yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga disampaikan oleh ulama-ulama, yaitu dalam Islam tidak lepas yang namanya istikharah. Istikharah itu, Pak, bukan hanya urusan nak nikah saja istikharah. Istikharah itu jikalau perlu, ya saya juga tak bisa melakukan ini. Di setiap kali kita ada keperluan terhadap dunia, istikharah, minta pemilihan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ini biasa yang namanya istikharah identiknya urusan nak nikah kawin aja. Ustaz, macam mana aku nih mau sama ini? Ustaz ini tadi, cobalah istikharah dulu. Apa yang mau diistikharahkan lagi? Bendelah setiap malam, itu juga terus lagunya. Besok nongkrong di Tugu Sirih, itu juga pacarnya. Besok dibawa ke Lagoy, itu juga model pacarnya. Datang ke rumah dia, kita belikan bakso. Kita bawa juga lagi mie ayam. Kita sudah tahu watak dia, apa lagi mau diistikharahkan? Tak payah lagi nak diistikharah. Itu terus setiap malam yang kita bawa, yang kita pakai, apa lagi mau diistikharahkan? Yang diistikharahkan ini, Pak Ustadz, saya punya pilihan dua. Yang satu ini alim, paham kitab kuning, yang satu ini hafizah. Bingung hati ini untuk memilih. Baru Ustadz menyarankan istikharah, mana yang terbaik. Tapi kalau sudah itu hari-hari dan tak ada pilihan lain lagi, hati aku hanya cinta kepadamu, tanpamu aku mati, itu tak perlu diistikharahkan lah. Istikharahkan lagi. Bila istikharah, pas kenyataannya hasil istikharah saya tidak cocok Pak Ustadz dengan itu, kita sudah tahu dengan orang tua dia, ngamuk orang tua dia nanti. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi istikharah itu adalah menentukan salah satu pilihan di antara dua, yang mana dua itu dua-duanya ingin kita lakukan. Sama juga di dalam hal dunia ini, dunia akhirat, masalah ini bimbang kita, apakah masalah ini diridhai oleh Allah atau tidak? Istikharah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah taala, cara untuk menghidupkan hati yang mati itu, yang pertama adalah az-zuhdu fid dunya, zuhud dengan dunia. Zuhud dengan dunia bukan berarti ada duit 1 miliar kita tidak pakai lagi, kita berikan kepada orang, bukan. Zuhud dengan dunia, kita ada mobil Fortuner atau Pajero, besok kita bantai dengan godam, bukan pula begitu maksud daripada zuhud dengan dunia. Saya dengar penceramah sampai menyampaikan di Masjidil Firdaus, zuhud dengan dunia, lalu ada jabatan kita copot jabatan. Itu bukan zuhud dengan dunia, itu pengkhianatan daripada rahmat Allah. Nikmat Allah. Maksud zuhud terhadap dunia itu nikmat yang Allah berikan kepada kita, hati kita tidak terkait kepada itu, tapi hati kita terkait dan terpaut, terikat hanya semata-mata kepada sang pemberi itu yang dikatakan zuhud dengan dunia. Contoh, saya kasih Bapak ini air putih, hati Bapak itu bukan memandang airnya, tapi hati Bapak itu memandang saya yang memberi. Mungkin kita pernah melihat di YouTube ya, di acara-acara, kadang para ustadz itu ada selalu melelang sal, melelang tas, melelang tasbih. Sebenarnya kalau urusan tasbih banyak, itu juga model kayunya kaukah itu juga. Tapi yang kita lihat siapa? Dia yang memakai, siapa dulu yang memakai. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah taala, saya nih batu cincin ini kalau harganya tidak seberapa, tapi saya sayang betul. Tapi kenapa saya sayang? Saya melihat siapa dulu yang bekas memakai batu cincin ini, siapa dulu yang bekas memakai, maka saya sayang. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah taala, bukan batu cincinnya yang saya sayangi. Batu cincinnya apalah, ada cuman hanya giok Birma, tak terlalu mahal-mahal kali lah giok ini jamaah. Ya bukan kaleng-kaleng nih giok ini nih. Tapi banyak giok itu segala macamnya. Saya bukan mandang gioknya itu, tapi orang yang pernah memakai si batu cincin
si batu cincin ini. Karena orang yang memakai batu cincin ini dulu adalah orang yang saya sayangi, orang yang saya cintai, dan dia adalah orang alim, orang soleh, wali Allah Ta'ala. Itu kalau hanya batu cincin aja banyak di pasar Tanjung Pinang juga, Pak. Nah, gitulah gambarannya. Yang zuhud dengan dunia itu bukan nikmatnya yang dipandang, tapi yang memberikan nih. Tapi kita ini kebalik ya. Kebaliknya kita ini, itu yang kadang-kadang hati kita mati, kita memandang kepada nikmat, bukan memandang kepada sang pemberi nikmat. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, jadi simpelnya definisi daripada zuhud itu adalah melihat siapa yang memberi nikmat, bukan melihat kepada nikmat tersebut. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang kedua. Yang pertama, cara untuk menghidupkan hati yang sudah mati. Yang kedua, al-ishtighalu bi dzikrillah wa ijtima'i bi majalisil ilmi wa dzikri. Yang kedua, cara untuk menghidupkan hati yang mati itu adalah menyibukkan diri dengan mengingat Allah dan berkumpul di majelis ilmu, dan juga berkumpul beserta orang-orang yang hatinya sudah dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu cara yang kedua. Cara yang kedua adalah menyibukkan diri kita untuk mengingat Allah, dan kita berkumpul di majelis ilmu. Awas, kita berkumpul di majelis ilmu dan juga berkumpul beserta orang-orang yang hatinya itu dihidupkan oleh Allah. Ini sebenarnya panjang jamaah penjelasan mengenai hati yang dihidupkan oleh Allah Ta'ala. Karena pada hakikatnya mengenai masalah hati, mengenai masalah qalbu atau ruh yang ada di dalam diri kita, ruh yang hidup itu sebenarnya antara hati dengan hati kita, ruh dengan ruh kita itu ada magnet dan ada energi. Kenapa? Sebab semua waktu itu di alam ruh Allah Ta'ala menggenggam semua ruh manusia. Qalu bala syahid, qalu bala syahidna. Di situ semua ruh digenggam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana ruh itu berkata, qalu bala syahidna, kami berkata, saat ini benar-benar kami menyaksikan. Barulah Allah Ta'ala tebarkan ruh-ruh itu. Ada masuk kepada jasad kipla ini, ada masuk kepada badan bapak, segala macam, semuanya sama di dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita diupayakan untuk berkumpul kepada hati atau ruh yang memang sudah dihidupkan oleh Allah Ta'ala, agar supaya memberi magnet, agar supaya memberi energi antara satu dengan yang lainnya. Jadi kita berkumpul di sini, adalah semata-mata untuk menghidupkan hati kita yang mati. Kalau sakit mudah-mudahan sembuh dengan sebab kita membaca karya hati-hati mereka dahulu kala adalah hati orang-orang yang sudah dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, itu yang ketiga adalah al-ishtighal bi dzikrillah bi majalisil ilmi. Yang kedua yaitu adalah menyibukkan diri berzikir kepada Allah dan berkumpul di majelis ilmu dan juga majelis zikir. Kemudian yang ketiga, wasuhbatul auliya illa ma'a adabihim. Yang ketiga itu adalah berkawan dan berteman dengan orang yang dikasihi oleh Allah Ta'ala. Kalau kita berkawan dengan orang kaya, walaupun tidak kaya, tapi kita dapat baunya. Paling tidak orang menghormati kita tuh yang macam-macam tuh. Itu kawannya Pak Anu tuh. Siapa yang paling kaya Tanjung Pinang ini? Yang macam-macam tuh. Dia tuh kawannya Pak Gubernur tuh. Padahal dia orang biasa-biasa aja. Tapi karena paling dekat dengan Pak Gubernur. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Yang macam-macam kawan dia tuh intel kawan dia. Atau TNI kawan dia tuh. Polisi kawan dia. Kita baru dengar orang yang berkawan saja dengan orang yang martabatnya tinggi, kita ngeri. Artinya ada sedikit pamor. Ada sedikit pamor. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala.
Nah, yang ketiga itu kita berkawan dan bersahabat dengan orang-orang yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Karena dia adalah dicintai oleh Allah, kita pun ikut dicintai oleh Allah, kita pun dimuliakan oleh Allah. Karena dia cinta kepada orang yang dicintai oleh Allah Ta'ala, dengan sedikit begitu Allah menghidupkan hati kekasihnya, maka nampaklah cipratan-cipratan itu akan tumbuh kepada kalbu kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang ketiga adalah wasuhbatu auliyaillah, yaitu adalah berkawan dengan kekasih-kekasih Allah. Siapa kekasih Allah Ta'ala? Orang-orang yang kekasih Allah itu siapa? Bagaimana cara kita mengetahui kekasih Allah Ta'ala? Insya Allah minggu depan akan kita lanjut siapa dan apa tanda daripada orang yang kekasih Allah. Karena banyak hari ini yang mengaku wali, banyak yang mengaku alim juga banyak, ustadz-ustadz juga sudah berserakan, kiai-kiai juga sudah banyak yang mengaku kiai. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Oleh karena itu di sini nanti ke depan pengarang Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari menjelaskan siapa saja kekasih Allah yang patut kita temani, yang mana bila kita berteman dengan mereka hati kita akan menjadi hidup. Insya Allah akan kita lanjutkan mengenai tentang berkawan dan berteman dengan orang-orang yang menjadi kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada berapa jamaah yang dimuliakan oleh Allah untuk menghidupkan hati? Yang pertama adalah zuhud dengan dunia, yang kedua zikir, dan yang ketiga itu adalah wasuhbatul auliyaillah, berkawan dengan kekasih Allah. Adapun yang ada di dalam lagu itu mendirikan sholat di tengah malam, ya itu sama aja, orang zikir itu termasuklah tengah malam melakukan zikir dan segala macam, bangun di malam hari, juga berkawan dengan orang-orang soleh. Ya, orang soleh adalah orang yang dicintai oleh Allah. Nah, minggu akan datang kita akan menjelaskan siapa mereka itu orang-orang soleh dan apa tanda daripada mereka itu orang-orang soleh yang patut kita kawani, yang mana mampu menghidupkan hati yang mati. Mudah-mudahan pengajian kita membawa berkah, manfaat, anak cucu kita dijadikan anak cucu yang soleh dan solehah, dan juga mudah-mudahan dengan perkumpulan kita pada saat yang penuh berkah ini Allah menyembuhkan hati kita. Kalau hati kita sakit, hati kita mati, mudah-mudahan Allah Ta'ala hidupkan kembali. Amin, Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Ampun, maaf, minta halal, minta ridha bila mana penyampaian saya menyinggung perasaan jamaah semuanya. Saya tutup dengan salam keagamaan. Allahumma fiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.